Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan bahas perjanjian Versailles. Itu perjanjian perang dunia pertama pada tahun 1918. Pada tahun 1914 dimulailah perang dunia pertama sampai tahun 1918 antara blok sentral dengan blok sekutu yang dimenangkan oleh blok sekutu. Kemudian terjadilah perjanjian Versailles. Kenapa dinamakan perjanjian Versailles? Karena perjanjian tersebut terlaksana di kota Versailles di negara Prancis. Perjanjian tersebut dirancang oleh 4 tokoh besar yang disebut The Big Four dari pihak sekutu. Antara lain Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, Perdana Menteri Perancis Georges Clemenceau, Perdana Menteri Britania Raya atau Inggris David Lloyd George, dan negarawan Italia Vittorio Orlando. Isi perjanjian Versailles ada 5 di antaranya. Yang pertama adalah pembatasan militer Jerman. Jadi yang tadinya angkatan lautnya berjuta-juta, angkatan daratnya berjuta-juta, angkatan udaranya berjuta-juta, jadi dibatasi itu semuanya tuh. Harus 100.000, nggak boleh lebih. Semuanya ya, bukan angkatan daratnya doang, angkatan darat, udara, sama angkatan laut. Semuanya harus 100.000, nggak boleh lebih. Kalau lebih gimana? Kalau lebih bisa kena sanksi tambahan oleh pihak sekutu. Ngeri juga ya. Perjanjian yang kedua adalah menyerahkan wilayah Alsace dan Lorraine kepada Perancis. Yang Perancis sudah gedek banget nih. Wilayahnya udah dicaplok Jerman, maksudnya wilayah jajahannya ya. Dia mau dikembalikan lah intinya. Perjanjian yang ketiga adalah menyerahkan wilayah Alpen dan Malmedy kepada Belgia. Belgia juga sama nih, udah gedek banget sama Jerman. Jadi minta dikembalikan wilayah jajahannya. Perjanjian keempat adalah menyerahkan semua wilayah jajahan Jerman kepada pihak sekutu. Maksudnya adalah selain wilayah Alpen, Malmedy, Alsace, dan Lorraine. Yang tadi sudah gue sebutkan ya. Perjanjian Versailles yang kelima adalah Jerman diharuskan membayar ganti rugi perang atau ganti reparasi perang. Ya lu bayangin aja lah, gara-gara perang tersebut kan jutaan nyawa, terus persenjataan juga pasti banyak banget itu di situ tuh. Kendaraan-kendaraan kayak tank baja, terus pesawat, pasti di situ udah banyak banget lah yang pada hancur. Belum lagi kena mental kan, orang-orang yang kena mental, orang-orang yang pada meninggal udah banyak banget lah pokoknya. Itu digambarkan menurut data yang tertulis ya, 30 juta jiwa lebih melayang pada saat perang dunia pertama. Di sini gue bisa ambil kesimpulan itu ada 3 poin dari segi perspektif Jerman. Yang pertama adalah populasi Jerman itu berkurang banyak banget. Yang pertama adalah populasi Jerman itu berkurang banyak banget, sekitar 10%. Yang kedua, Jerman kehilangan wilayah jajahannya atau wilayah kekuasaannya. Yang ketiga adalah Jerman membayar atau mengganti rugi reparasi perang dengan jumlah yang sangat besar. Tidak hanya Jerman, Turki pun mendapat sanksi karena Turki selaku blok sentral dan selaku sekutu Jerman. Turki yang dulunya kekaisaran yang besar, lambat laun mulai mengecil. Dan era perang dunia pertama pun dimenangkan oleh sekutu. Oleh sebab itu Turki pun mendapat beberapa sanksi. Salah satunya adalah perjanjian Sevres. Ya bisa dibilang gampangnya ini Turki udah mengakui kekalahannya lah secara nggak langsung. Perjanjian Sevres diantaranya ada 5 poin ya. Yang pertama adalah daerah Turki diperkecil. Hanya Konstantinopel saja. Jadi sisanya tuh udah bukan daerah Turki lagi ya. Tapi Turki itu dikenal dengan nama Ottoman Empire di bangsa barat. Ottoman Empire atau Kesultanan Ottoman. Sebenarnya sama aja sih. Kan ada yang bilang apa sih Kesultanan Utsmaniyah, itu juga benar. Ada yang bilang Ottoman Empire, itu juga benar. Ada juga yang bilang Turki Ottoman, itu juga benar. Perjanjian yang kedua adalah daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan atau jangan diakui oleh Turki Ottoman. Pada saat itu, pada tahun 1920 dan selamanya ya, seterusnya maksudnya ke depannya tuh. Perjanjian yang ketiga adalah Smyrna dan Tracia diberikan kepada Yunani. Jadi Yunani itu masih ya bisa dibilang sekutunya mereka-mereka ya, kayak trio Inggris sama Italia.
pada saat Perang Dunia Pertama. Yang keempat adalah Dardanella, Laut Marmora, dan Selat Bosporus harus dibuka untuk semua bangsa. Karena pas zamannya Turki Ottoman itu lagi di atas ya, lagi jaya-jayanya lah katakan. Mereka itu menutup, ya boleh dibuka, cuman sesekali aja sih. Terus mereka tuh menghadapi pemeriksaan dulu lah oleh orang-orang dari Turki Ottoman pada masa kejayaannya. Ini kan karena udah kalah, jadi diharuskan dibuka untuk semua bangsa. Perjanjian yang kelima adalah Armenia diharuskan untuk merdeka karena Armenia merupakan negara jajahan atau negara yang ditaklukkan oleh Turki Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah dulunya. Dan pada era Perang Dunia Pertama, Turki Ottoman mengalami kekalahan. Dengan berat hati Armenia harus diserahkan kepada sekutu dan diharuskan merdeka. Setelah perjanjian Versailles pada tahun 1918 ditandatangani, kemudian pada tahun 1925 muncullah Partai Nasionalis Sosialis di Jerman, yaitu NSDAP ya. Kepanjangannya sih gue susah nyebutinnya karena harus ada cengkok Jermannya lah. Intinya Partai Nazi muncul pada tahun 1925, kemudian kanselir tertingginya muncul, yaitu bernama Adolf Hitler. 10 tahun setelahnya terjadilah Perang Dunia Kedua. Dari mulai invasi Polandia, terus operasi Barbarossa, udah gue bahas semua ya. Hitler pun tidak menginvasi Eropa Timur saja. Dia pun menginvasi Eropa Barat juga ya, kayak Prancis, Belgia, Inggris pun hampir takluk. Semuanya udah gue bahas di video-video gue yang lalu ya. Kalian tinggal lihat aja lah. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Buat kalian suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bell yang ada di sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Coba tuh ngeliatin saya, pas. Udah pas. Tidak hanya Jerman, Turki pun mendapat sanksi era Perang Dunia Pertama karena Turki adalah salah satu sekutu Jerman dari blok sentral. Pada tahun 1920 Turki menyatakan kekalahannya dan membuat surat perjanjian. Ya mirip-mirip perjanjian Versailles ya, cuma tempatnya beda. Yaitu namanya Perjanjian Sevres. Perjanjian Sevres meliputi beberapa